Intro dulu. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang kembali di video alur cerita Roblox. Dan kali ini Mimin akan membahas tentang alur cerita Roblox dari game Forsaken, salah satu game yang lumayan populer di Roblox ini. Kayaknya belum lama banget dirilis di bulan Juli tahun kemarin, tapi player dari game ini udah banyak banget yang mainin. Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya, Mimin bahas video ini karena udah banyak banget nih Miminers yang request dengan hashtag Bahasmin untuk Mimin bahas tentang game yang satu ini. Jadi, Mimin bakal menjawab komentar kalian ya. Buat kalian yang mau atau punya ide atau requestan apapun itu tentang Roblox, kalian bisa langsung komen aja di bawah, tapi jangan lupa pakai hashtag Bahasmin. Kalau begitu, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi yang bakal Mimin ceritain pertama ini adalah kita bakal bahas dari killernya dulu nih. Kalau kalian lebih pilih di tim survivor atau killer nih, coba kalian like dulu videonya sampai 9.000 dan share video ini ke teman-teman kalian yang main Forsaken juga. Oke, killer pertama adalah Jason. Dia ini adalah karakter killer pertama yang berasal dari game Roblox lama, yaitu Survive and Kill the Killers in Area 51. Dia digambarkan sebagai pembunuh yang buas dan kejam, yang identitasnya bersembunyi di balik topeng hoki kasarnya. Dan karakter Jason ini adalah salah satu dari dua killer yang memiliki kemampuan lebih kuat di waktu tertentu. Kalau kalian bermain Forsaken pada hari Jumat di tanggal 13, hari itu gerakan Jason akan menghasilkan lebih banyak damage dan dia bahkan bisa berlari lebih cepat dari biasanya. Dan killer yang satu ini emang terkenal banget dalam serial killer di luar Roblox ya. Selanjutnya ada karakter Cool Kid. Kalian tahu dong aslinya ini karakter apa? Yap, dia adalah player yang pernah mengeksploit atau ngehack Roblox ini. Dan di dalam game Forsaken, Cool Kid mendapatkan peran sebagai anak angkat dari 007 and 7. Di dalam game ini, usia Cool Kid baru 10 tahun. Iya, masih anak-anak. Jadi, ketika dia beraksi sebagai killer, dia belum menyadari atas perilakunya yang sedang membunuh atau melukai orang lain. Dia mengira semua orang itu hanya sedang main-main saja. Dan kalau Cool Kid melihat ada yang mati, dia hanya mengira kalau player itu hanya sedang berpura-pura atau tertidur. Nah, karakter Cool Kid di Forsaken ini adalah salah satu karakter yang berasal dari exploiter atau hacker sungguhan. Next, ada karakter John Doe. Kalau di akun aslinya, John Doe ini adalah pengguna kedua atau akun kedua yang pernah ada di Roblox ini sebagai akun untuk testing atau uji coba. Walaupun waktu itu sempat beredar kabar kalau katanya John Doe ini adalah hacker dan akan menyerang Roblox pada beberapa tahun kemarin. Yang pastinya sebenarnya itu adalah hoax. Tapi kalau di dalam game Forsaken, karakter John Doe ini telah menyatukan dirinya dengan kode-kode Roblox lama yang sudah tidak berlaku lagi. Dan dia digambarkan sebagai karakter yang tidak bisa dihentikan karena dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Dan dia bertekad untuk menghancurkan Roblox. Nah, dia ini adalah karakter kedua setelah Jason yang memiliki waktu tertentu untuk meningkatkan kemampuannya, yaitu setiap tanggal 13 Maret. John Doe sebenarnya juga memiliki istri bernama Jane Doe. Tapi setelah kondisinya menjadi rusak akibat kode-kode rusak di Roblox ini, dia jadi tidak mengenalinya lagi. Karakter selanjutnya adalah 1x1x1x1. Dulu akun 1x ini dikira adalah karakter 4D yang membenci Roblox. Sehingga banyak yang tersebar kalau dia ini bakal ngancurin Roblox pada tahun tersebut. Padahal yang sebenarnya terjadi, akun 1x ini cuma akun uji coba yang dibuat oleh developer bernama Shattered Sky yang waktu itu masih bekerja di Roblox. Dalam game Forsaken, 1x ini adalah gambaran dari semua kejahatan dan sisi negatif dari Shattered Sky, penciptanya sendiri. Walaupun dia yang menciptakan, tapi 1x ini malah sangat membenci Shattered Sky lebih dari siapapun itu.
Ada yang tahu nggak kenapa dia jadi benci dan gak suka sama penciptanya sendiri? Coba kasih tahu Mimin di kolom komentar. Sekarang, ayo kita berkenalan dengan Nolly. Killer yang sedang naik daun ini ditetapkan sebagai pembunuh kelima yang datang ke universe Forsaken. Dan karena dia masih baru, jadi motif tentang killernya masih belum diketahui. Tapi karakter ini juga merupakan karakter urban legend Roblox lama dengan judul yang sama, Nolly. Wah, kayaknya seru juga ya kalau creepypasta Mimin selanjutnya kita bahas tentang si Nolly ini. Kalau kalian setuju, jangan lupa kalian like video ini dan tulis di kolom komentar. Next, ada Guess 666. Yang lagi-lagi adalah karakter yang berasal dari mitos ikonik Roblox, yang katanya kalau Guess 666 ini memiliki kuasa admin di berbagai permainan Roblox yang tidak bisa dimiliki oleh akun Guess manapun. Ya, dulu Roblox itu akunnya adalah Guess sebelum adanya Bacon. Jadi kalian bisa main Roblox tanpa harus login, pakai email atau password. Tapi problemnya ada cerita di mana Guess 666 ini adalah salah satu Guess paling menyeramkan di Roblox. Tapi di dalam versi game Forsaken, Guess 666 ini diceritakan kalau dia memiliki beberapa kemiripan dengan asal-usul Robloxian. Tapi dia memiliki tangan dan kaki yang merah, serta tanduk merah yang muncul di kepalanya. Tubuhnya lebih menyerupai monster dengan beberapa bagian tubuh yang diganti dengan logam. Guess ini dan Noob dulu adalah teman, tapi karena satu kejadian yang kurang baik, mereka akhirnya berpisah. Berbeda dengan karakter Guess Survivor, yaitu Guess 1337. Wujud dari Guess 666 ini sangat menyeramkan karena dipenuhi oleh amarah dan kecemburuan. Killer selanjutnya berasal dari cerita creepypasta populer Jeff the Killer. Penampilannya di game Forsaken didasarkan pada bentuk tokoh dari Jeff the Killer pada game Survive and Kill the Killers di area 51. Tidak terlalu banyak lore yang ada di karakter ini, jadi kita bakal langsung aja lanjut ke karakter selanjutnya. Karakter selanjutnya adalah Azur. Dia ini digambarkan sebagai remaja dengan badan berwarna ungu dan tempat tentakel hitam di punggungnya, mata ungu dan topi yang memiliki wajah juga gambar spawn di tengah dadanya. Dulu karakter ini memiliki teman baik bernama Two Times yang merupakan bagian dari aliran sesat. Saat itu, Two Times menusuk dan membunuh karakter ini karena salah paham dengan ajaran dari aliran tersebut, yang berakhir dengan karakter ini menjadi seperti sekarang sebagai killer. Sedangkan Two Times menyesali perbuatannya di tim Survivor. Selanjutnya, kita akan membahas karakter killer tercepat yang ada di game Forsaken, yaitu Sonic.X. Ketika dia membunuh player lain, nanti akan muncul darah dari sarung tangannya dan tidak akan hilang sampai babak permainan berakhir. Dia adalah karakter yang muncul juga di game Survive and Kill the Killers area 51 bersamaan dengan Jason dan Jeff the Killer. Dan Sonic.exe ini juga terkenal banget kalau kalian cari di internet. Iya, karakter awalnya memang Sonic yang biru ini, tapi versi lebih menyeramkan. Next, siapa nih yang gak asing dengan nama Doombringer? Iya, karena dia ternyata adalah mantan pekerja Roblox di dunia nyata. Tapi kalau di dalam game Forsaken, Mr. Doombringer ini diceritakan sebagai mantan moderator yang jatuh dari kekuasaan karena rasa keadilan yang bohong atau palsu. Karakternya terlihat menggunakan helm topi ember bertanduk ikoniknya dan baju besi di badannya. Sebelumnya, dia pernah bekerja dengan Builderman dan juga Shattered Sky di Roblox. Kekuatannya di dalam game Forsaken, dia bisa memenjarakan para survivor ke dalam jeruji. Dan kalau dia berhasil memenjarakan semua player, maka babak dimenangkan olehnya. Karakter selanjutnya adalah Zombie King. Dia memiliki bentuk seperti zombie Roblox klasik dengan badan yang besar dan muka yang ganas. Kekuatannya di dalam Forsaken adalah ketika dia berhasil menyerang player, maka player itu bisa bermutasi menjadi zombie dan mendukungnya. Nah, karakter Zombie King ini sebenarnya udah ada di game Forsaken sejak lama. Hanya saja ini cuma bisa diakses pakai mod tingkat tinggi. Dan karakter killer terakhir yang akan kita bahas adalah The Whistler, yang berasal dari serial creepypasta di YouTube. Di dalam game Forsaken, karakter The Whistler muncul sebagai sosok yang gelap dan memanjang, dan badannya juga bisa berubah bentuk secara misterius.
Perilaku dan motifnya dalam membunuh masih belum diketahui. Dia juga tidak memiliki emosi dan stats karakternya juga belum terungkap. Menurut Mimin, ini karakter yang paling misterius sih di game Forsaken ini. Oke, gimana nih? Dari pembahasan tadi, kalian paling suka sama karakter killer yang mana? Dan jagoan kalian yang mana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Eits, jangan pergi dulu dari video ini, karena Mimin belum selesai. Kalau tadi kita udah bahas tentang para killernya atau tim killernya, sekarang kita bakal pindah ke bagian tim yang satu lagi, yaitu tim survivor. Let's go. Pertama adalah noob. Di dalam game Forsaken, noob ini memiliki sifat yang periang, tidak mudah terganggu, dan sangat mudah untuk berteman. Dulu, dia sempat berteman dengan Guest 666, tapi karena suatu kejadian, mereka jadinya berhenti berkomunikasi sampai sekarang, dan dia tidak memiliki apapun yang spesial. Berbeda dengan karakter survivor lainnya. Selanjutnya adalah kurir di pizza yang bisa kalian andelin, Elliot. Dia adalah saudara dari pemilik toko pizza, dan kalau kalian di dalam game ini, dia adalah support survivor. Karena dia memiliki 4 kemampuan yang salah satunya adalah dia bisa melemparkan sepotong pizza. Dan siapapun yang mengambilnya, maka player itu bisa menjadi lebih baik. Tapi, walaupun dia ramah, ternyata ada satu karakter yang dibenci oleh si Elliot ini, yaitu 007&7. Karena dia waktu zaman bekerja di Brothers Pizza, 007&7 ini selalu membawa anaknya, yaitu Cool Kid, yang selalu mengacaukan tempat kerjanya. Sampai akhirnya 007&7 dan Cool Kid ini akhirnya dilarang untuk datang ke tempat pizza milik Elliot lagi. Next, kita akan membahas Two Time. Ini adalah survivor yang rapuh karena dihantui oleh perasaan bersalah karena dia telah membunuh teman sealirannya, yaitu Azure. Dulu, Two Time dan Azure ini tergabung dalam sekte aliran sesat seperti yang tadi udah Mimin jelasin sebelumnya, yang ternyata menganut respawn. Ini bisa dilihat dari bajunya yang terlihat ada simbol respawn di dadanya. Jadi, saat itu dia telah menewaskan temannya sendiri dan mengira kalau dia telah melakukan pengorbanan. Dan sampai detik ini, Two Time mengalami rasa penyesalan. Selanjutnya ada karakter Builderman. Ia sang pencipta dan CEO Roblox.